Linknya masih yang tadi ya, dibilangin temennya ya. Ya, masuk lagi. Yang sudah punya buku mandiri boleh disiapin, nanti kita bahas soal mandirinya ya. Soal yang tadi dulu, yang 3 itu dulu dijawab. Saya share screen dulu sebentar ya. Ini soal yang tadi dulu. Oke. Itu dijawab dulu sambil nungguin buku mandirinya. Sambil saya nungguin teman-temannya. Kelihatan nggak layar? Nah, itu jawab dulu. Masuk Al. Enggak. Mana kamu tidak ada? Connecting lagi, connecting. Sabar ya, ini banyak nih waitingnya. Ya, yang udah masuk boleh kelihatan nggak soalnya? Nggak ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kalau kelihatan sip, langsung dikerjain dulu 3 soal itu. Nanti pas sudah masuk semua baru. Salah nggak apa-apa ya, Bu? Salah? Nggak apa-apa. Emang pernah saya bunuh kalau salah. Kamu ngaco aja. Yang penting usaha dulu, mikir dulu yang penting. Nggak apa-apa salah mah. Udah ada yang bisa jawab? Udah kita jawab semua ya. Jadi pada masuk nih. Ya, Bu. Nomor 1, himpunan B 2, 4. Masih ada yang menanti. Udah di admit kok masih menanti. 2, 4, 6, 8, 10. Jawaban yang tepat yang mana? Hah? B. A, B. Terus apa lagi? A. Saya cek. Yang benar adalah jawabannya yang C. Loh, kok C, Bu? A tidak. Kamu bisa lihat yang A. Jawaban soal yang A. Yang A itu kan antara 2 dan 10. Artinya 2 dan 10-nya itu tidak termasuk. Sedangkan 2 dan 10 itu termasuk. Jadi jawabannya yang tepat yaitu yang C. Kecuali kalau himpunan bilangan genap antara sama dengan. Nah, kalau ada tanda sama dengan, itu baru 2-nya bisa masuk. Kalau ini artinya 2-nya tidak dapat masuk. Artinya jawaban yang tepat yaitu nomor 1 yang C. Siapa yang betul yang C? Yang betul ditandain dulu, nanti kita nilai. Hari ini ada 10 soal nih. Soal nomor 2. Ingat, soal gampang jangan salah loh. Ini nggak pakai mikir loh. 2, 3, 5, 7, 11. Dapat dinyatakan dengan notasi pembentukan himpunan. Himpunan yang mana? Jawabannya. 2, 3, 5, 7, 11. Termasuk bilangan apa? Bilangan prima. Jawabannya betul, bilangan prima. Tapi bilangan prima ada 2 di sini. A atau B? B. Itu yang nggak matiin mic, Bu, tolong. Iya, berisik ya ini ya. Ini siapa yang nggak matiin? Kita dulu ya. Udah dimatiin. Oke. Yang mana yang betul, A atau B? A. A yang betul. Kenapa yang B tidak, Bu? Karena tidak ada tadi sebelumnya saya bilang tanda sama dengan.
tidak ada tanda sama dengannya. Tanda sama dengan itu garis yang di bawah. Nih, tanda sama dengan seperti ini. Kecuali kalau ada tanda, misalkan X adalah himpunan X lebih kecil sama dengan 11, di mana X adalah himpunan bilangan prima. Nah, baru ini boleh benar. Karena ada tanda sama dengan ini. Tanda sama dengan ini menandakan angka yang di depannya atau angka yang di belakangnya ikut serta dalam anggota tersebut. Tapi kalau tidak ada tanda sama dengan, hanya seperti ini aja, ini 11-nya tidak boleh masuk. Paham? Nah, di sini juga nih, di sini sama. Ini nomor A sama C, betul Bu, sama-sama genap. Benar. Tapi ini tidak ada bahasanya, ada antara sama dengan. Nah, jadi duanya ini tidak termasuk. Yang benar itu antara 2 sampai 10, artinya dimulai dari angka 4, 6 hanya sampai angka 8. 2 dan 10-nya tidak masuk. Jelas? Ini soal-soal gampang. Tapi ini soal-soal yang mengecewkan kalian. Karena terlalu mudahnya, kalian langsung jawaban yang A. Terbukti tadi kalian jawab. Nah, setelah yang nomor 2, baru kalian paham. Oh iya, 11-nya ini kan ngikut, tidak ada tandanya, artinya yang A. Paham? Oke? Oke, ingat, pokoknya kalau soal-soal gampang jangan salah. Nomor 3, Y di mana himpunannya 2 lebih kecil dari Y. Y lebih kecil dari 8. Di mana Y himpunan bilangan asli. Yang mana jawabannya? Yang mana? D. Saya D. B. Yang jawab yang mana D. jawabannya? Yang D. 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 Kenapa D? Karena tidak ada tanda sama dengan. Artinya 2 dan 8-nya tidak boleh ikut. Jelas? Jelas. Ya, paham? Ini 3 soal. Sekarang saya tanya, yang betul 3 siapa aja? Nggak ada? Oh, astagfirullahaladzim. Yang betul 2? Ya. Nah, Bu. bagus, masih ada. 7 soal lagi. Siap ya? Sekarang 7 soal Siap, Bu. lagi. Siapin bukunya. Nah, tunggu. Saya stop screen dulu. Sambil kalian nunggu-nunggu. Saya langsung nih. Saya langsung ambil dari internet ya. Tapi kan nggak boleh ini nih. Yang nggak ada jawabannya aja. Sabar sebentar. Saya lihat soalnya dulu. Karena kalian lumayan gampang bisa sih nih. Jadi oke lah. Oke. Nah, siap. Nih saya share screen. Soal selanjutnya. Soal nomor 4. Nih, ada soal. Di sini yang kuning mata pelajaran, di sini orang tua. Nah, ini pokoknya ini ada bimbingan. Guru kelihatan nggak soalnya? Kelihatan, Bu. Oke. Soal yang pertama, perhatikan himpunan di bawah ini. A adalah bilangan prima kurang dari 11. Nah, kalian tulis tuh. A, bilangan prima kurang dari 11. Nah, B, X di mana X lebih kecil sama dengan X bilangan ganjil. Nah, X-nya itu satunya lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan bilangan ganjil. Udah ditulis? Yang C, semua faktor dari 12, yang D bilangan genap antara 2 dan 4. Nah, sekarang kalian sebutkan dulu nih, anggota A siapa aja, anggota B, anggota C, anggota D. Permintaan saya itu dulu. Nih, jawab. Langsung di buku kalian. Anggota A ini siapa aja, anggota B siapa aja, anggota C siapa aja, anggota D siapa aja. Saya minta sebutin dulu. Ini bilangan ganjilnya sampai angka 10 aja ya di sini ya, tambahin ya.
1 lebih kecil dari X, X lebih kecil sama dengan 10 bilangan ganjil. 11 deh, 11. Dan 10, 11. Tambahin. Karena ada tanda sama dengan ya. Ini 11 aja. 1 lebih kecil dari X, X lebih kecil dari 11. Anggota C semua faktor dari 12. Yang D bilangan genap antara 2 dan 4. Udah ditulis semua? Jangan lama-lama. Udah belum? Halo, Ha? Pada tidur ya muridnya? Halo, halo? Kita sebutkan ya. Bilangan prima kurang dari 11. Sebutkan bilangan prima kurang dari 11. Berapa aja? 1, 1 3, bukan prima. 1 bukan prima. 1 bukan prima. Salah lagi. 2. 2, 3, 5, 5, 7, 9 bukan prima. 9 bukan prima. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Ada. 11-nya ikut atau tidak? Iya. Ikut. 11-nya ikut apa tidak? Tidak atau ikut? Tidak ikut 11-nya. Jadi bilangan prima kurang dari 11 yaitu anggotanya 2, 3, 5, 7. Kalau kalian sebutkan anggotanya aja udah salah, ya nanti jawabannya pasti salah. Ingat, soal gampang. Artinya yang harus kalian camkan yang pertama, kalian lebih serius. Jangan terburu-buru, pasti nggak fokus. Sengaja sih, ayo cepetan. Karena untuk mengganggu konsentrasi kalian. Di mana kalian harus berpikir lebih cepat dan tenang. Yang B, 1 lebih kecil dari X, X lebih kecil sama dengan dari 11. Di mana X bilangan ganjil. Sebutkan anggotanya. 3, 5, 7, 9, 11. 3, 5 dulu ya. 3, 5, 7, 7, 9, 9, 11. 11-nya ikut karena ada tanda sama dengan. Yang C, semua faktor dari 12. Berapa aja? 12 itu bisa dibagi dengan angka berapa aja? 2. Yang pertama, 1 dulu. Kan nanti hasilnya 12 dibagi 12, hasilnya 1 bukan? 1, 2, 3, terus 4, 6, terus 12. Yang D, bilangan genap antara 2 dan 4. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Dia adalah himpunan kosong. Nah, sekarang saya tanya. Dari pernyataan A, B, C, D. Siapa yang betul 4-4-nya nih pernyataan ini? Nggak ada yang betul. Nah, sekarang saya tanya sama kalian. Apakah ini sulit? Enggak. Kenapa kalian bisa salah? Pertanyaannya saya. Artinya kalian tidak menyimak yang dari tadi saya sebutkan. Bukan dari tadi ya. Tidak menyimak dari bab yang pertama, yaitu bilangan. Yang pertama kemarin udah diulang minggu lalu. Prima. Yang kedua, ganjil. Yang ketiga, bilangan pemfaktoran. Nah, ini 3 bagian ini nih kalian nih minggu lalu tidak diperhatikan. Itu hal yang remeh, tapi itu akan menjalar ke bagian-bagian lainnya. Ingat, yang harus kalian ingat. Materi kelas 7 itu adalah fondasinya nanti kalian materi di kelas 8 dan kelas 9. Kenapa, Bu? Karena kalian akan sering ketemu namanya bilangan prima, bilangan ganjil, pemfaktoran. Makanya dikasih awal. Gimana caranya, Bu, biar kami paham terus dan bilangan bisa membedakannya? Caranya gampang. Sering-seringlah mengerjakan buku mandiri kalian.
Belum dijawab kan dari bab yang pertama, buku mandirinya sama saya? Belum, karena saya belum punya. Saya lagi pesen. Nanti saya baru tahu kamu pakai mandiri, karena nggak ada yang bilang sama saya sih kamu. Saya kira kamu pakai LKS. Nanti kalau saya udah datang, kita akan habis kumpas tuntas itu buku mandiri kalian. Saya nggak mau bukunya udah dibeli, tapi nggak ada jawabannya kosong melompong. Kesian ibu kalian beli mahal-mahal, tapi tidak dipelajari. Bu, belajar matematika dulu, ya terserah. Mau ikut silakan, tidak mau tidak masalah. Kenapa? Ini terbukti. Kan saya tadi tanya, emang ini pakai rumus nggak? Saya tanya ini, jawab beginian. Nggak pakai rumus kan? Pakai ngitung ribet nggak? Nggak. Apa kalian nggak rugi nanti kalau ini misalkan jawabannya salah? Rugi nggak pertanyaan saya? Iya. Jadi nanti diulang buku mandirinya sebelum saya bahas, kalian kerjakan dulu yang kalian bisa. Nanti kalau saya udah punya, saya akan kirimkan video secara jawaban mandiri. Kalian samain tuh jawabannya. Paham jelas? Jelas. Kenapa ngulang lagi Bu? Ya karena kalian nggak paham-paham. Nah, soal selanjutnya, ini terus pertanyaannya apa Bu? Nggak perlu pertanyaannya, ini jadi salah, nggak perlu ditanya lagi, pasti salah jawaban kalian. Iya apa tidak? Iya. Ya. Tuh, jadi nggak perlu ditanya lagi ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pasti kalian salah semua itu. Soal yang nomor 2. Diketahui himpunan berikut. Nah, yang A, bunda. Yang B, ibunda. Yang C, 5 bilangan asli pertama. Yang D, bilangan cacah kurang dari 6. Sekarang tugas kalian jawab tuh yang C sama yang D. Setelah kalian jawab, tentukan banyaknya himpunan A ada berapa, himpunan B ada berapa, himpunan C ada berapa, himpunan D ada berapa. 1 menit dari sekarang. Jawab cepat. Ini kameranya kenapa mati semua? Dinyalakan. Apa pada tidur ya? Ayo dinyalakan. Saya mau lihat nih. Yang ngerjain mana, yang tidur mana. Saya perbesar aja kameranya semuanya nih. Sambil kalian kerjaan, saya liatin kalian. Siapa yang nggak ngerjain. Bu, sambil makan? Boleh. Asal jangan tiduran. Sambil ngemil-ngemil minum susu? Boleh. Asal jangan sambil main PS. Ini 7E. Siva. Mana nih? Yang belakang-belakang nggak ada kameranya nih. Semua ditutup. Biasanya kalau yang kameranya ditutup ini, biasanya bukannya dia nggak pede. Biasanya dia sambil tiduran, sambil nonton TV, atau sambil main FF nih. Absen 27D, Serlinda, Deka, Nadia. Gambarnya kartun semua nih. Mana nih? Nggak ada kameranya di belakang. Udah dijawab? Halo? Udah? Oke. Kita jawab ya sekarang. Bunda, himpunan A. Sekarang saya tanya, himpunan A ada berapa anggotanya? NA-nya? 5. Oke. Himpunan B ada berapa anggotanya? 6. 6. Nah, yang C, 5 bilangan asli pertama jelas di situ. 5 bilangan asli. Anggotanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sip. Oke. Yang D, bilangan cacah. Nah, disinilah. Kurang dari 6. Nah, ada berapa bilangan cacah? Saya tanya. 5. Bilangan cacah dimulai dari angka berapa? 0. 0. Jadi sampai angka berapa? Sebutin. Angka 5. Oke. 0. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak yang salah, nolnya nggak ada dimulai dari angka 1. Iya, Pak? Iya. Iya, Pak. Masih salah lagi. Nah, sekarang saya tanya nih. Kalau hal yang gampang aja kalian salah, apa nggak malu? Masa nggak tahu bilangan caca dimulai dari berapa? Masa nggak tahu bilangan asli dimulai dari berapa? Gimana Bu caranya? Ya dipelajari, dihafalin. Bukan dari saya kasih catatan ya, asli dimulai dari berapa, prima dari berapa, di
PowerPoint ini juga udah dikasih, bukan ya? Iya, Dikasih udah, nggak? Bu. Udah. Kenapa salah lagi? Karena nggak fokus, Bu, buru-buru. Kalau udah di sini aja yang D-nya kalian salah, pasti jawabannya juga salah. Nggak perlu ditanyain soalnya lagi. Pasangan himpunan yang ekuivalen. Nah, itu nanti soal selanjutnya. Ekuivalen itu apa sih, Bu? Ekuivalen itu yang berhubungan yang sama. Contohnya nih, kita hitung. Anggota C ada berapa anggota? Hitung. 5. Anggota D ada 5. berapa anggota? 6. 6 kan? Nah, artinya yang benar yang ekuivalen yang jumlahnya sama yang mana main dengan mana? A sama C. A sama C. Jawabannya. Terus yang ekuivalen B sama D. C B sama dengan D. jumlahnya itu sama, tapi koekuivalen itu yang angkanya sama. Di sini ada 1 2 3 4 5 di angka D juga ada kan 1 2 3 4 5. Oh, 6 ini nggak masuk ya, sorry. Nggak ngelihat saya. 6-nya nih nggak masuk. Oh, ada 6 anggota. 1 2 3 4 5. Ini 1 2 3 4 5 artinya ekuivalen yang N dengan C dengan D. Kenapa? Ini angkanya juga sama. Yang A dengan yang B. Dari bunda ini juga sama, yang tidak ada ibundanya doang. Jelas? Jadi ada angka-angka, ada huruf-huruf yang sama. Lanjut lagi soalnya. Nomor 3 nih, bisa dilihat nih nomor 3. Coba lihat nomor 3. Udah dilihat nomor 3. Notasi pembentuk himpunan B149. Angka 149 ini kira-kira jawabannya mana? A, B, C, D. Coba. Langsung tentukan. Ayo. Apa? 149. Ayo. Ayo. Jawabannya mana? Kayaknya yang D. Yang mana? Aku yang D. Nah, yang D. Yang lain? Yang C, Bu. Yang C. Kelipatan bilangan 2 dan 3 pertama. Kelipatan bilangan 2 dan 3 pertama. Kelipatan 2 dan 3. Yang enggak bisa lah. Ini ada 149 ini udah jelas beda nih. Bukan yang C. Kalau yang D, faktor dari bilangan 36 yang kurang dari 10. Faktor dari yang faktor 36 itu 1 bisa. Tapi kan ada lagi 36. Sebelum 1 ada angka berapa? 36 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Kalau kurang dari 10, 2 sama 3-nya mana? Enggak masuk. Salah yang D. Terus mana lagi? Yang A, Bu. Apa? Yang Yang A. Kuadrat 3 bilangan asli pertama. Sekarang saya tanya. Bilangan asli pertama berapa aja? 1, 1, 2, 2, 3, 3. Kuadrat 3 bilangan asli pertama. Kuadrat. Artinya 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 1 pangkat 2 berapa? 2. Oh iya benar. 2 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2 berapa? Jadi jawabannya mana? Siapa jawaban yang A yang betul? Berapa orang doang? Sisanya salah apa benar? Pertanyaan saya. Ingat. Ini pasti tidak masuk di akal 2 dan 3. Kenapa? Ada angka 1 ini. 1 ini kan nggak bisa dibagi 2, bisa dibagi 3 kan? Karena nanti jawabannya pecahan. Yang D, faktor bilangan 36. Jelas 36 ini bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6. Tapi dia nggak masuk. Artinya bukan juga. Kuadrat tersusun yang kurang dari 10. Kuadrat tersusun kan kurang dari 10 ada lagi atasnya kan? Kecuali kalau akar kuadrat. Baru benar kalau kuadrat itu kan pangkat 2. Ini juga bukan. Udah jelas ini. Perlu pakai ngitung nggak jawaban ini saya tanya? Enggak. Perlu pakai rumus nggak? Apa nggak rugi kalau salah? Arti
Artinya yang harus kalian perhatikan pertama, besok saat ulangan himpunan, dibaca, dipahami. Karena himpunan itu tidak semuanya menghitung, tapi pemahaman dan penalaran. Oke. Oke, Kak. Kita lanjut soalnya. Ini soal salah semua loh. Gimana ini? Coba nomor 4, notasi pembentuk himpunan 2, 3, 4, 6, 12. Dapat dinotasikan dengan yang mana? Jawab. Udah ketemu? Nah. Ada yang habis ya? 2, 3, 4, 6, 12. Dapat dinotasikan dengan notasi pembentuk himpunan menjadi bilangan asli. Yang apa? Yang mana? Udah ketahui jawabannya? Ada yang C, ada lagi yang mana? Yang nggak mungkin yang mana? Saya tanya nih, yang nggak mungkin. Yang D. Yang D itu nggak mungkin pastinya. Bilangan kelipatan dari 12. Ya nggak mungkin. 2 kelipatan dari 12. Ya kan? D nggak mungkin. Terus mana lagi yang nggak mungkin? Bilangan asli. Nggak mungkin lah dia bilangan asli. 2, 3, 4, 6, 12 itu bilangan asli. Bilangan asli kan dari 1 sampai sekian. Betul. Tapi dia tidak secara spesifik. Karena angka 1-nya nggak masuk, angka 5-nya nggak masuk, 7-nya nggak masuk. Masih belum spesifik. Bilangan cacah. Bisa bilangan cacah, tapi bilangan cacah itu kan dimulai dari angka 0. Nah, 0-nya nggak masuk, artinya tidak spesifik. Yang benar itu yang mana? C. Itu yang secara spesifik. Pastinya bilangan faktor dari 12. Nggak masuk, nggak masalah, karena kan cuma 1 doang kan, yang lainnya masuk kan. Jelas? Nah, jadi nanti kalau saya besok kasih angka, di sini kalian dicamkan nih, di antara pernyataan ini yang paling spesifik, yang spesifik. Jadi yang mana yang paling masuk di akal, yang menyerupai himpunan-himpunan ini. Jelas? Nah, lanjut. Kalau Dan, soal selanjutnya. Pernyataan berikut yang benar. Mana yang benar nih, ABCD? Yang mana? Yang mana? Ayo. Ada yang mau jawab? Jawabannya mana? Kayaknya yang Yang? Ini jawabannya nggak perlu pakai mikir loh, masa nggak bisa? yang D. Aku Yang A, 9, ini kan dibaca himpunan kan? 9 himpunan bilangan prima. Bilangan prima bukan 9. Bukan. Bukan, artinya pasti salah. Buang itu jawaban A. Yang B, 89 itu bilangan prima. Apakah 89 bilangan prima? Yang B, 89 ini bukan bilangan prima pernyataannya. 89 itu prima atau bukan? Prima. Tapi di jawaban ini pernyataannya bukan bilangan prima. Salah. Yang benar 89 itu bilangan prima. Yang C, 256 bukan bilangan kelipatan 4. Salah. 256 itu bisa dibagi dengan 4. Berapa 256 dibagi 4? Lama banget. 256 bagi 4. 60 menit. Berapa? 64. 64. Jadi 256 itu adalah bilangan himpunan bilangan kelipatan 4. Dia masuk. Tapi ini salah pernyataannya. Jadi yang benar jawabannya yang D. Di mana 169 ini adalah himpunan bilangan kuadrat. Jelas?
Udah sekian banyak soal, udah jelas belum nih? Ada lagi nggak yang mau dibahas? Sebelum saya masuk pada soal buku mandiri kalian nih. Satu lagi, Bu. Satu lagi, nomor berapa? Di antara 4 pasal ini merupakan himpunan ekuivalen. Lengkap aja dulu, jangan ekuivalen nggak ngerti lagi. Nih, nomor 8. Himpunan semestanya yang mungkin dari 11, 13, 17, 19, 21. Yang mana? Salah semua loh jawaban kalian. Himpunan semesta yang mungkin dari 11, 13, 17, 19, 21. Yang mana? Ayo, udah ketemu jawabannya? 1. Ada yang mau jawab? Udah ketemu belum jawaban yang lain? Yang lain jangan bengong aja, tetap jawab ya di rumah ya. Ini walaupun nggak terlihat semua, nggak saya cek-cekin. Saya cekin. Yang C, Bu, C. Yang C. Kalau saya C, Bu. Oke, kita lihat ya jawaban kalian. Himpunan semesta yang mungkin dari, sekarang kita lihat 11, 13, 17, 19 itu bilangan apa? Bilangan apa? 11. 11, 13, 17, 19, 21-nya nggak ikut. Sampai 19 aja itu bilangan prima, ya kan? Tapi ada 21. 21-nya itu adalah bukan prima, tapi termasuk bilangan ganjil. Nah, pernyataan yang benar, 10 lebih kecil dari X, X lebih kecil dari 22. Di mana himpunan bilangan ganjil? Benar, yang A. Yang B, 11 lebih kecil dari X. Nah, ini salah yang B. Kenapa? Karena 11-nya tidak ada tanda sama dengan. Yang C salah. Kenapa salah juga? Karena tidak ada tanda sama dengan. Lupa ya kalian sama dengannya. Nih, di sininya kalian lihat nih. Lihat nih angka yang di sini nih. Ini salah kenapa? Ini ada angka 11. Di sini angka 11 ada kan? Dia ngikut, tapi tandanya tidak ada tanda sama dengan. Yang C benar nih. 11-nya ada tanda sama dengan. Tapi 21-nya tidak ada tanda sama dengan. Yang D, tanda sama dengan. Lebih kecil sama dengan. Nah, yang D juga benar. Artinya pernyataan yang A dan yang D benar. Artinya jawaban yang A dan yang D. Di mana 11 lebih kecil sama dengan X. X lebih kecil dari 22. Jadi jawabannya yang A atau yang D. Paham? Paham. Sekarang coba buka buku mandiri kalian. Semalam saya stop screen ya. Kita lihat buku mandiri kalian ya. Semalam saya dikirimin soalnya sih sebagian sama Pak Diman. Tunggu sebentar. Oke. Soal yang pertama kalian bisa lihat soal halaman 18. Udah dibuka buku mandiri halaman 18? Oh, ini masih bilangan ya? Oh, masih pecahan ya? Oh, Pak Diman ngirimin yang pecahan deh. Itu nanti yang pecahan ya. Ada yang punya buku mandirinya deh, nggak? Bisa difoto nggak share screen yang pakai laptop deh? Atau yang pakai HP? Boleh? Dikirim ke saya. Oke, gini aja. Untuk pertemuan kali ini, yang penting kalian absennya udah masuk. Yang kedua, materi himpunan saya jelaskan. Nah, untuk saya bahas materi buku mandiri kalian, nanti salah satu kirim aja di grup ya, soal bab 2-nya dulu. Nanti saya akan bahas-bahas lagi untuk jawabannya. Nah, karena kalian hari yang cowok ini nanti sholat Jumat, nah nanti yang cewek saya akan kasih soal yang nomor berapa aja. Kalau mau ngikut cara menjawabnya langsung Zoom boleh. Nanti sekitar sorean jam 3. Kalau yang mau di-record, lihat jawabannya betul atau salah juga boleh. Nanti saya kasih linknya. Gitu aja, oke? Setuju yang lainnya? Ya, boleh. Jadi nanti kalian foto materi himpunan, soal-soal himpunan di buku mandiri ya. Fotonya yang jelas, dikirim ke grup. Karena takutnya ada yang belum punya bukunya juga. Dikirim, karena nanti saya juga belum punya bukunya, belum datang. Nanti kalau udah itu, dikirim ke saya. Kita
kita akan jawab. Dan saya akan kasih, segera langsung dikirim sekarang ya, yang punya buku foto langsung kirim di grup. Paham semuanya? Kayaknya hari ini nggak semangat nih, karena materinya himpunan nggak pakai ngitung nih, daripada bengong. Tapi kok salah jawaban saya? Iya apa tidak? Nggak usah khawatir, nanti kalau udah sering latihan, kita baru pertemuan pertama. Insya Allah pertemuan yang akan datang kan pasti lebih mahir. Harus lebih sering latihan. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan yang pagi ini. Untuk materi himpunannya, nanti pembahasan soal di sore hari. Bagi yang mau ikut silakan, nanti saya kasihkan link. Bagi yang tidak ngikut, tinggal dikasih recordnya aja, diperhatikan, bisa makan jawabannya. Tugasnya seperti itu, berapa soal akan dibahas, kalian tinggal salin, dan dikoreksi betulnya berapa, tanda tangan orang tua nanti dikirim ke saya pada malam hari. Jadi saya masukin nilainya hari ini. Tugas kalian yang akan dibahas, saya akan bahas 10 soal aja. Kalian kerjakannya berapa? 5 aja deh, nggak usah 10. Bu, nomornya yang mana aja, Bu? Yang kalian bisa aja deh. Yang kalian bisa yang mana jawab. Tapi jangan jauh-jauh jawabannya, karena nanti kita bahasnya masih ada 4 pertemuan lagi. Jadi pilih nomor 1 sampai 15 aja ya jawabnya. Kalian pilih 5 soal yang kalian jawab mana, nanti saya akan pilih 10 soal yang saya jawab. Kalian koreksi nanti betulnya berapa, para orang tua nilai, dikirim ke saya, nilai langsung ada nilainya, nanti tinggal saya pindahkan ke orang tua. Paham semuanya? Jelas semuanya? Halo? Nanti ya, Bu. Apa, kenapa? Satu-satu pertanyaannya. Soalnya nanti Ibu yang kasih kan? Soalnya buku mandiri, kamu udah punya belum? Oh ya, Bu ya. Ya, Di nomor 1 pilih sampai nomor 15. Antara 1 sampai 15, pilih 5 nomor. Nah, soalnya itu kalian foto kirim di grup. Takutnya ada teman yang belum punya. Jelas seperti itu? Nah, nanti sore saya akan jawab bahasanya. Yang mau ikut dijelaskan boleh pakai Zoom. Nggak pakai Zoom kayaknya sih. Ya pakai Zoom lah, nggak apa-apa. Nanti yang nggak ikut saya kasih record. Betul nggak jawaban kalian dikoreksi. Nah, kalau sudah betul, betulnya berapa? Jadi kelipatan 2 ya nilainya. Kalau betul 5, arti 10 nilai kalian. Kalau betulnya 4, 8. Nanti orang tua kalian yang nilai dan para foto kirim ke saya, langsung saya masukkan ke buku nilai tugas harian hari ini. Paham dan jelas? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi apa tidak? Tidak. Oke. Kalau sudah tidak ada, sampai Yang halaman 18 ya, Bu? Bukan, itu pecahan. Coba yang punya buku mandiri, buka himpunan deh. Halaman berapa? Halaman 36. Halaman 36. Coba dikamerain ke kamu deh, buku mandirinya. Kamerain laptopnya. Bukan muka kamu, buku mandiri. Nah, itu tuh halaman 36 ya. Nanti difoto ya, kirim ke grup ya. Oke, Bu. Oke. Fotonya yang jelas sejelas-jelasnya. Udah jelas halaman 36, sayang-sayangku? Udah, Bu. Udah, Bu. Sip. Jadi Sampaikan salam. dari 15 soal ini kita ngerjain yang kita bisa aja. Betul, 5 ya, 5. Bukan yang bisa, kalau bisa cuma 2, jangan 2. 5, oke? 5 soal yang kamu bisa, ya. Ini langsung dikerjain di bukunya kan, Bu? Nggak usah di buku tulis? Di buku tulis dong. Nanti caranya bagaimana kamu mengerjakannya. Ingat, kalau ada kayak tanda-tanda angka yang seperti tadi ya, misalkan nih jangan lupa nih. Seperti soal yang ini nih, tunggu. Saya kasih lagi. Kelihatan nggak soalnya ini? Enggak ya? Tunggu. Sebentar. Nih, seperti yang ini nih. Kok Zoom? Salah. Mana soal Google saya? Oh, soal Google dia tertulis. Pokoknya kayak tadi misalkan himpunan A bilangan ganjil, kalian sebutin anggota-anggotanya. Jangan ganjilnya, jangan itu aja. Karena kalian kan belum paham. Himpunan prima dimulai dari sebutin anggotanya dari soal itu. Jelas? Jelas. Oke. Jadi seperti itu jawabannya. Diperjelas lagi pernyataannya biar kalian paham. Hanya 5 soal. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Dikumpulinnya kapan, Bu? Waduh, mau dikumpul. Kan dibilang nanti sore. Nanti sore saya akan nge-zoom dan merecord jawaban kalian. Kalau mau ikut, Bu, saya mau ikut dong dijelasin. Boleh, saya jelasinnya palingan
10 atau 15 soal kalau keburu waktunya. Kalau nggak keburu ya 10, kalau nggak keburu 10, kalau